juga satu persatu sepertinya sudah sudah diterangkan Pak Masyur. Jadi ada faktor shape, ada faktor depth, dan ada faktor inklinasi. Jadi faktor shape, faktor depth, dan faktor inklinasi. Jadi rumusnya itu jadi sedikit rame. Jadi sebenarnya semua masih berangkat dari CEC ditambah QNQ ditambah setengah B gamma N gamma. Tetapi ada tambahan faktor koreksinya. Jadi untuk C and C itu kita sebut ada faktor koreksi CS, CD, dan CI. CS itu faktor untuk apa ya saya sebutnya? Zona C, shape, zona C depth, zona C inklinasi. FQ yang zona Q juga gitu, Q and Q. Ada QS, QD, tambah Q inklinasi. Gamma juga ada. Gamma S, gamma D, gamma F gamma untuk inklinasi. Tapi balik lagi, semuanya masih CNC, QNQ, B, gamma, N gamma. Tidak ada yang berubah, hanya ditambahkan FTS dan FF dan lain-lain. Akan tetapi perlu kalian ingat bahwasanya faktor NC, NQ, dan N gamma yang dipakai untuk rumusnya Terzaghi dan rumus general bearing capacity itu tidak sama. Jadi bedakan rumusnya. Jadi kalau kalian menghitung dengan CNC, QNQ, gamma, N gamma Terzaghi untuk fondasi strip, fondasi square, atau fondasi lingkaran, tabelnya pakailah tabel Terzaghi. Tabel Terzaghi itu yang mana? Tabel Terzaghi itu kalau cara gampang menandainnya, saat V sama dengan 0, itu NC-nya 5,7. Lebih gede. Kalau general bearing capacity, itu saat V sama dengan 0, NC-nya 5,14. Beda kan? Tidak sama ini. Tuh. Jadi hati-hati. Kalau misalkan kalian ngitung rumus, kalian ngitung fondasi fondasi tangki lingkaran, ya NC NK gamanya pakai Terzaghi. Tapi kalau fondasi rumah persegi panjang, ya hitungnya pakai rumusnya yang general, tabelnya yang Meyerhof atau general. Nah, hal ini juga terjadi jika ada local shear failure. Kalau nggak salah kemarin juga udah masuk ya, tapi saya belum sempat kopas tabelnya di slide. Jadi kalau misalkan kalian punya ini apa? Diktatnya Pak Masyur untuk fondasi itu ada di tabel 2.3. Tabel 2.3 itu di halaman 33 diktat. Nah, jadi beda juga. Jadi kalau misalkan failure plane-nya terjadi secara sempurna, tidak lokal shear failure, jadi semua segitiga ini termobilisir secara sempurna, itu pakai rumusnya Terzaghi. Tapi kalau terjadi local shear failure, itu tabelnya tidak bisa pakai ini. Pakailah tabel untuk kondisi local shear failure. Jadi beda rumus, beda kondisi, beda tabel. Oke. Tabel faktor fondasi dampak. Ini ya. Ini soal latihan sebenarnya tidak susah ya. Mungkin bisa di screenshot dulu, nanti dicoba di rumah. Karena saya nggak tahu di awal kuliah itu Pak Masyur bilang kan untuk perkuliahan ini
itu ada sekian persen buat tugas. Tapi biasanya beliau itu tidak pernah ngasih tugas, makanya saya agak bingung. Biasanya beliau tuh nggak pernah ngasih tugas, jadi mahasiswanya baru pertama kali ngerjain soal itu di saat ujian, sehingga tidak punya memori motorik dan experience points yang bagus. Jadi saran saya sebelum ujian itu minimal kalian ya dulu lah coba latihan soal. Ini satu contoh soal yang saya ambil dari ujian UTS sekian tahun yang lalu. Jadi di sini ada kedalaman, ada gamma, ada C, ada V-nya juga. Ini dia rektangular, tidak square, tidak menerus. Ada inklinasi. Nah, coba kalian inilah. Coba kalian hitung Q ultimate-nya. Q ultimate-nya berapa? Buat latihan aja. Oh lagi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Buat general bearing capacity dan local shear failure. Oke, gampang ya. Intinya sih kalau fondasi itu kalian harus bisa membedakan kasusnya ya. Pertama, fondasi dangkal itu ya permasalahannya apa dulu? Permasalahannya local shear atau tidak? Local shear atau apa ya? Perfect shear atau not local shear? Not local shear. Kalau dia local shear, rumusnya beda. Kalau dia not local shear, dia pakai ini. Dia pakai whiteboard. Ya, kalau dia tidak not local shear atau ya not local shear, cek dulu ya apakah strip, apakah square atau circular. Kalau dia di antara ini, oke lah rumus Terzaghi. Tuh, tapi kalau dia rektangular atau square juga bisa kan? Square atau punya inklinasi bebannya. Oke lah rumusnya yang general atau yang Meyerhof atau yang pakai FC, FQ, dan F gamma. Jadi bedakan dulu kasusnya sedang kasus yang mana. Gitu ya. Jadi beda kasus, beda rumus digunakan. Gitu. Nanti harusnya ke sini. Oke, kayaknya masuk lagi di sini. Oke, udah nggak apa-apa. Saya kasih sekarang aja. Set. Oke. Ya. Jadi di contoh soal tadi, semua parameter tanah itu diberikan given. Artinya kalian dikasih gamma, kalian dikasih C, kalian dikasih V, dan lain-lain. Nah, saya nggak tahu ya ini. Mungkin minggu depan sih Pak Masyur baru masuk ya yang masalah ini. Tetapi
nanti akan ada kondisi di mana shear strength, parameter shear strength dari tanahnya itu tidak diberikan. Jadi parameter tersebut harus kalian turunkan sendiri dari satu data triaksial atau data penyelidikan tanah. Data penyelidikan tanah itu bisa berupa SPT ini atau bisa berupa CPT. Saya nggak tahu waktu Mektan kemarin apakah ada video atau demo untuk data penyelidikan tanah lapangan ya. Jadi nanti akan ada sesi di mana Pak Masyur akan tidak memberikan parameter shear strength-nya, tetapi yang dikasih adalah data penyelidikan tanah berupa boring log dan atau CPT atau sondir. CPT itu nama lainnya adalah sondir. Itu. Jadi dari data CPT tersebut, dari data sondir tersebut, harus kalian turunkan C-nya berapa atau V-nya berapa. Nah, turunkan. Nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kita nggak tahu nih C-nya berapa, V-nya berapa. Tuh. Atau kebalik ya, ini kan pasir ya. Pasir tuh ini V-nya berapa, ini C-nya berapa. Tidak dikasih tahu. Ini harus diturunkan sendiri dari nilai standar penetration test atau SPT atau diturunkan dari sondir QC. Ya, contohnya ini ya. Jadi kalau kalian punya fondasi dangkal dengan lebar B, nah nanti rule of thumb-nya tanah yang terpengaruh kepada maksud saya akibat fondasi kita itu adalah tanah sedalam 2B dari dasar fondasi. Nah, jadi parameter yang harus dicari adalah di sedalam ini. Berapa? Nah, ini kan kelihatan nih, SPT-nya kurang lebih 9. Nah, nilai 9 itu kalau dikorelasikanlah, ada grafiknya, gamanya berapa, C-nya berapa, atau V-nya berapa. Di soal-soal tahun lalu juga seharusnya juga ada sih contoh soal seperti ini untuk mengkorelasikan data penyelidikan tanah lapangan ke parameter tanah. Dan ini nanti mungkin setelah UTS akan selalu dipakai data-data terutama SPT ini untuk fondasi dalam. Tapi itu cerita untuk seminggu atau 2 minggu ke depan. Di kelas Pak Masyur nanti untuk menghitung kapasitas fondasi dalam atau fondasi tiang panjang, tiang bor, itu umumnya dipakai data SPT atau sondir yang dikorelasikan. Jadi tidak diberikan CV-nya berapa itu tidak diberikan. Oke, apalagi ya yang belum? Paling terakhir itu adalah terakhir kalau tidak salah itu kemarin untuk fondasi yang mengalami eksentrisitas itu kan distribusi gayanya tidak merata ya. Jadi distribusi tegangannya tidak merata. Nah, ini itu dari Kimin sampai Kimax. Nah, nanti besarnya gaya yang jadi nanti saya kasih contoh soal. Fondasi contoh soal.
Nah, ini ya, tuh. Jadi kalau fondasi dengan momen, nanti tipikalnya seperti ini. Jadi B dikali L, berapa kali berapa dikasih tahu, aksialnya dikasih tahu, momennya dikasih tahu, nanti hitung eksentrisitasnya berapa. Tuh. Kita tahu eksentrisitasnya, kita tahu momennya berapa, Q-nya berapa. Kalian bisa menghitung nanti distribusi gayanya berapa. Ini Qmax, ini Qmin. Tapi kan ini distribusi gaya. Nanti kalian harus hitung daya dukung ultimate tanahnya berapa, CNC QNC-nya berapa. Nah, nanti yang dibandingkan itu adalah si tegangan maksimumnya. Tuh. Jadi kalau saya gambarkan begini, kalau kita punya segitiga seperti ini, kan kita bisa hitung Q ultimate adalah CNC ditambah QNQ ditambah setengah B gamma N gamma, itu adalah daya dukung si fondasinya, katakanlah 100 kPa. Itu daya dukung fondasinya. Tetapi karena fondasinya menerima momen, berarti ada satu titik di mana Q-nya menjadi lebih besar. Jadi harus dicek Qmax-nya itu apakah lebih besar atau lebih kecil daripada si Q ultimate-nya. Jadi daya dukung fondasinya itu 100, tapi kalau Qmax-nya lebih besar dari 100, ya fondasi kita fail. Harus diperbesar dimensinya atau bagaimana lah itu. Ya, gitu. Kira-kira gitu nanti contoh problemnya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Kak, itu buat tentuin Qmax itu rumusnya mana ya? Soalnya kemarin aku gak misi. Rumusnya itu yang rumusnya itu yang ini loh, Q ditambah M. Jadi kalau di diktat itu yang halaman 42. Tuh. Qmax sama dengan Q per BL tambah 6M per B kuadrat L, atau sama dengan B per BL dikali 1 tambah 6 eksentrisitas dibagi T. Yang ini, nanti kalau Qmin bedanya cuma ininya doang. Qmin nanti Qmax, kalau Qmax dia ditambah, kalau Qmin dia dikurang. Itu ada di halaman 42 diktatnya pemasuk. Harus dicek Qmax Qminnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, sepertinya waktunya sudah cukup. Ya, saran saya coba latihan soal. Ambil dari soal-soal tahun lalu, pasti HMS ada ya. Di HMS harusnya ada kumpulan soal-soal tahun lalu.
coba dikerjakan. Karena setahu saya Pak Masyur itu nggak pernah ngasih tugas. Jadi takutnya kalian baru pertama kali ngerjain soalnya waktu ujian. Dicoba dulu soalnya, fondasi dangkal seharusnya straightforward, hanya masukin rumus, kecuali nanti ya kalau ada interpretasi data tanah itu mungkin agak lebih luas, tapi tidak se apa ya, tidak se rumit fondasi dangkal nanti. Fondasi dalam, sorry. Ya, jadi nanti ketua kelas eh, tolong dicarikan contoh-contoh soal tahun lalu. Jadi teman-temannya diharapkan kerjain dulu sebelum ujian. Kalau misalkan ada waktu, kita bahas beberapa soal, terutama kalau ada interpretasi dari tanah. Ya. Tapi coba dicari dulu soalnya ya, nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita ketemu lagi khusus membahas soal. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Oke, misalkan tidak ada, saya akhiri dulu asistensinya, responsinya. Sampai ketemu minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.